seakan-akan ingin membangkitkan kejayaan Romawi di era lampau. Itali di tahun 1911 turut bergabung dalam lomba memperluas teritorinya, mencaplok banyak negara yang lemah yang bisa dengan mudah ditaklukkan. Dan Libya hanyalah salah satu targetnya di Afrika yang menunggu dikolonialisasi. Tapi Itali ternyata salah perhitungan, karena Libya terus memberikan perlawanan sengitnya, menolak menyerah dan dijajah begitu saja. Dan Lion of the Desert ini ialah kisah perjuangan heroik Omar Mukhtar mengorganisir perlawanan pada fasisme Itali. Omar yang hingga kini dianggap legenda sekaligus pahlawan besar bagi rakyat Libya. 11 tahun berikutnya di tahun 1922, saat Mussolini naik tahta menjadi Il Duce, diktator Itali, dan mencurahkan seluruh perhatiannya pada penaklukan Libya yang tak kunjung selesai ini, dirinya mulai mengerti jika orang-orang Baduy Libya sungguh keras kepala dalam perjuangannya dan sumber daya perang Itali sendiri di Afrika terus mengalami kerugian. Sedangkan Omar Mukhtar sendiri saat ini sedang menjadi dirinya sendiri, mengajar membaca Al-Quran kepada anak-anak di desanya. Tapi rupanya, anak-anak ini lebih tertarik untuk keluar dan melihat konvoi para penghibur yang baru saja datang dari gurun. Omar menyadari jika mereka hanyalah anak kecil, untuk selanjutnya pun menyudahi kelas hari ini. Sementara di Roma, Mussolini sendiri akhirnya demi mensolusikan usaha penaklukan yang sudah berlangsung 20 tahun tanpa keberhasilan ini, segera menarik Jenderal Rodolfo Graziani keluar ruangan dan memberinya misi khusus untuk memburu dan menghabisi pemimpin pemberontakan Libya. Seorang kakek tua yang sehari-harinya bekerja sebagai guru mengaji, yakni Omar Mukhtar ini sendiri. Maka berangkatlah Graziani, seorang jenderal yang saat itu sudah terkenal keras dan kejam, dari Roma menuju ke Libya. Di desanya, seorang pejuang bernama Abu Matari datang dan menemui Omar, menyebutkan jika Mussolini sudah mengirim gubernur yang baru bernama Graziani, yang kini sedang mengikuti upacara pengangkatan di Benghazi. Untuk ini, Abu Matari mengusulkan agar mereka bersiap-siap untuk segera mengorganisir penyerangan, dan hal ini pun disetujui oleh Omar Mukhtar. Di Benghazi sendiri, upacara berlangsung meriah dan dihadiri pula oleh Pangeran Amadeo. Untuk berikutnya, Graziani berkenalan dengan para perwira yang terlebih dulu bertugas di sini, termasuk dengan Kolonel Giudice. Selanjutnya, Pangeran Amadeo pun berbincang dengan Giudice tentang bagaimana progres Itali di Libya ini dan memperingatkan Amadeo bahwa Eropa tak tahu apa yang mereka lakukan di sini dan bahwa mereka sebenarnya sudah melanggar Konvensi Geneva. Di ruangan ini hadir pula Syarif Al-Gariani, seorang Baduy tua, tokoh masyarakat yang juga teman dekat Omar Mukhtar. Namun tampaknya Gariani ini bukan orang yang benci dengan penjajah Itali. Pada Gariani, Graziani langsung bertanya bagaimana untuk membuat Omar Mukhtar menyerah pada kuasa Itali. Tapi bahkan Gariani sendiri tak bisa menjawabnya dan malah menawarkan dirinya siap membantu pihak Itali sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Selang beberapa menit kemudian datang seorang letnan memberikan laporan bahwa skirmish yang baru saja terjadi antara pasukan Itali dengan pemberontak Libya, yang mana Itali kehilangan 20 serdadunya dan 50 lainnya luka parah. Dan pertempuran kali ini Libya tampaknya dipimpin langsung oleh Omar Mukhtar. Graziani langsung gerak cepat. Dirinya tahu bahwa Omar Mukhtar sangat jarang terlibat pertempuran secara langsung dan mengetahui jika sosoknya merupakan misteri tersendiri bagi pasukannya. Tak ada yang tahu di mana tinggalnya kiai tua ini atau bagaimana cara meringkusnya. Untuk ini, Graziani memerintahkan agar perwiranya bergerak cepat dan tak menerima ajakan gencatan senjata atau perdamaian. Keesokan harinya, sebuah konvoi patroli memasuki desa Omar, mengagetkan para warga yang seketika ini juga langsung dikumpulkan di alun-alun desa. Para wanita bersembunyi sebisanya dan mereka mulai menginvestigasi keberadaan Omar, dipimpin sendiri oleh Signor Tomeli, yang kemudian menunjuk laki-laki secara acak untuk dikirim sebagai pekerja rodi selama setahun penuh sebagai usaha mengurangi potensi serdadu Omar Mukhtar. Tapi yang jelas bahkan saat ini mereka gagal menemukan Omar. Hingga seorang pria diseret keluar karena terluka akibat peluru. Tomeli menengarai jika pria ini ialah pejuang sekaligus tentara Omar. Berikutnya laki-laki ini segera dieksekusi.
Tindakan yang langsung menyulut amarah Salim juga pria-pria lain yang sayangnya juga langsung tak lupa mereka juga mengamankan seorang gadis muda bernama Aisyah yang merupakan adik dari pejuang yang dieksekusi. Mabruka menangis menyesalkan putrinya Aisyah yang dibawa pergi, sekaligus teringat jika Aisyah lupa akan jilbabnya. Sementara itu kehilangan kakak dan adiknya membuat Ismail, salah satu putra Mabruka, nekat dan menyusul pasukan Omar Mukhtar. Di lapang gurun yang lain, kawanan pasukan Italia yang sudah puas menggerogoti desa Omar ini sedang berkonvoi santai melintas di bawah terik siang ini. Tapi di sudut yang lain, pasukan pemberontak sudah mengintai mereka. Berjubah putih mengendarai kuda perang siap melakukan penyergapan. Omar dengan cepat menata taktik yang meski kedengaran sederhana tapi terbukti ampuh. Di lain pihak, Signor Tomeli berhenti sejenak setelah melihat jejak pasukan berkuda yang ada di atas gurun. Mengira bisa segera mengejar Omar, Tomeli pun memerintahkan perburuan dan mengirim Letnan Sandrini untuk menjadi pioner masuk ke tebing-tebing. Hingga Sandrini pun akhirnya mengetahui jika mereka sedang dijebak dan merilis tembakan peringatan. Omar sendiri sedang berjalan tenang di atas gurun yang benar-benar tanpa perlindungan kontur alam ini, menyempatkan diri membaca Al-Quran dan di saat yang tepat segera bergerak, memacu kuda-kudanya untuk berada di posisi yang tepat. Mendengar tembakan, Tomeli pun sempat berhenti, masih bingung ini tembakan siapa dan apa yang sedang terjadi. Tapi penampakan guru ngaji jauh di depannya ini lebih menarik Tomeli dan dirinya pun memutuskan untuk terus mengejar Omar. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Omar sukses menjebak konvoi Tomeli dan menyergap mereka, menumpas kandaskan pasukan Italia hingga tanpa bekas. Dalam ajang kebrutalan ini, skuad Omar segera berbalik, memacu tunggangannya kembali menuju ke arah Tomeli, ikut urun untuk bertempur, mengincar pemimpin konvoi. Di akhir skirmish yang fatal ini, Sandrini pun akhirnya tiba dan mendapat sedikit rasa pertempuran. Omar segera menemui letnan yang masih sangat muda ini dan menyerahkan bendera Italia padanya, mengatakan jika bendera ini tak pantas berada di tanah Libya. Sandrini yang sangat terkesima berhadapan langsung dengan musuh Mussolini ini tak sanggup berkata apa-apa. Di kantornya, Graziani berang mendengar kekalahan yang kesekian kalinya ini, memperingatkan perwiranya jika Italia bukan hanya melawan Omar Mukhtar dan para pejuangnya, tapi juga melawan seluruh rakyat Libya. Demi menjawab ini, Graziani mengusulkan strategi, yakni dengan meniru cara Nazi pada Yahudi, mengkonsentrasikan suku Badui ke dalam sebuah pemukiman khusus yang terkurung. Sementara itu di persembunyiannya, Omar dan pasukannya disambut gembira oleh para rakyat Badui ini. Menengok jika pejuang-pejuang ini pulang selamat, pejuang-pejuang yang merupakan suami, ayah, anak, atau kawan dan keluarga mereka. Tapi yang namanya pertempuran, sebagian dari mereka hanya pulang tinggal nama. Istri kehilangan suaminya, anak kehilangan bapaknya. Termasuk perempuan yang baru saja menjadi janda ini, mengkonfirmasikan kepada Umar dan Umar pun mengiyakan kematian suaminya, sembari memberinya Al-Quran rapi terbungkus kotak milik suaminya pada Ali, sang putra. This is your book. Beberapa hari berikutnya, program Graziani ini pun segera diterapkan. Sebagai awal, para pria yang dianggap pemberontak dimusnahkan secara acak. Ladang-ladang Badui dibakar di berbagai tempat dan perkemahan mereka segera dibongkar, sementara sumur-sumur mereka diracuni, memaksa semua Badui pindah ke sebuah tempat yang sudah disiapkan oleh Graziani. Barulah semua reda, Omar dan pejuangnya menyadari jika desanya juga sudah melompong. Semua relasi, kawan, dan keluarga mereka sudah diangkut oleh pasukan Italia.
Omar sangat menyayangkan Italia yang memilih berperang dengan rakyat sipil ini. Italia jelas-jelas telah melanggar banyak peraturan konvensi Geneva dengan sengaja. Dan untuk selanjutnya dirinya membaca sebuah ayat dari surat Ar-Rahman tentang bagaimana Tuhan menciptakan keseimbangan semua hal di dunia ini. Sementara itu rencana Graziani sudah dilaksanakan. Italia mengumpulkan semua Badui di satu tempat, dikurung rapat dengan kawat berduri dan menara pengintai. Di tempat lain, Omar memutuskan untuk menyerbu konvoi Badui desanya yang dikawal rapat oleh pasukan fasis ini. Tak ada yang menyangka jika para pejuang Omar berani melakukan ini. Tapi Italia lupa mereka berperang dengan seluruh Badui, termasuk dengan tawanan mereka yang juga segera ikut berontak. Tapi kemenangan ini hanya bertahan sementara karena Italia segera datang lagi dengan Lancia Ansaldo 1Z-nya alias mobil-mobil lucu ini dan mulai membantai semua orang di hadapan mereka. Omar mau tak mau terpaksa kabur dan sempat jatuh dari kudanya sebelum Ismail datang dan memberi gurunya kudanya sendiri, mengorbankan dirinya. Di satu hari dilaksanakanlah sebuah pembicaraan gencatan senjata antara Omar Mukhtar dengan Italia melalui Kolonel Giudice setelah diperintah oleh Graziani tentu saja. Giudice sendiri merupakan seorang kolonel yang berhati lunak yang juga turut terkesima ketika berhadapan langsung dengan Omar dan menjulukinya sebagai singa tua. Seakan tak bisa menyembunyikan jika dirinya juga menaruh hormat yang dalam dengan musuhnya ini. Dalam pembicaraan ini, Omar meminta agar sekolah-sekolah Islam dibuka kembali dan Libya memiliki tentara juga parlemen sendiri. Selain itu, tanah-tanah yang dirampas harus dikembalikan lagi. Permintaan yang jelas tak bisa dipenuhi oleh penjajah Italia. Sementara Italia sendiri menuntut penyerahan diri absolut dari Omar Mukhtar dengan menawari singa tua ini janji-janji manis hidup enak di masa pensiunnya. Janji yang menyinggung perasaan pejuang seperti Omar Mukhtar. Lagi pula, Omar juga sudah tahu jika Graziani bukan ingin perdamaian. Graziani hanya menginginkan waktu yang cukup untuk mengirim pasukan demi pasukannya menuju ke kota Kufra. Intelijen Omar ini cukup mengagetkan Giudice yang tak menyangka jika Omar ialah seorang yang sangat cerdas. Dan memang saat ini Graziani sedang sibuk menginspeksi pasukan yang baru datang, komplit dengan tank-tank Italia yang masih baru, untuk berikutnya memberangkatkan mereka semua menuju ke Kufra. Mendengar Kufra menjadi target serangan, Omar sendiri memilih strategi untuk tak mempertahankannya, melainkan menyerang ke utara selagi Graziani menuju ke Kufra di selatan. Meskipun ini berarti berpisah dengan pejuang hebat kawannya seperti Abu Matahari yang nekat ingin bertempur untuk Kufra demi keluarganya. Penyerbuan Kufra selanjutnya menjadi kenyataan beberapa hari lagi. Kufra berhasil ditumpas kandaskan oleh pasukan Italia secara singkat, meski mereka harus turut merasakan perlawanan keras para pejuang yang mempertahankannya. Tapi meski demikian, Abu Matahari dengan milisi lokal pun tak bisa berbuat banyak menghadapi mesin-mesin perang Italia dengan kuda-kuda tempur mereka, hingga dirinya pun terpaksa Kekejaman Italia berlanjut terus sampai di akhir pertempuran, karena memang Graziani tak bermaksud mengambil tawanan perang dan melaksanakan Sementara itu pemandangan dari kamp konsentrasi Badui, kematian demi kematian menjadi hal yang lumrah di setiap saat. Italia seakan-akan lupa jika Badui ialah orang-orang nomaden yang berpindah-pindah tempat seumur hidupnya.
Badui tak bisa dikurung di satu tempat, dan camp bikinan Graziani ini segera menjadi kuburan yang nyata bagi Badui. Setelah tunduknya Kufra, envoy dari Italia kembali berusaha merayu Omar. Tapi bukan tentara Italia yang muncul, melainkan Syarif Garyani yang memberikan janji pada Omar dirinya akan aman kalau saja mau dipindahkan ke Mesir. Sangat-sangat menyinggung Omar yang sudah berniat mati melindungi tanah kelahirannya ini, dan menyayangkan sahabatnya yang mengaku bangsawan Badui ini takluk oleh orang-orang fasis Italia yang telah mencuri tanah mereka dan membunuh rakyat-rakyat mereka. Berikutnya film pun berpindah di satu malam di kamp konsentrasi. Terjadi pergerakan siluman di sini. Beberapa pejuang terlihat menyelinap mendekati pagar untuk menerima bantuan makan dari Mabruka dan Ibu Ali. Namun keesokan harinya, para tentara langsung menginspeksi tenda-tenda dan sekali lagi memilih dengan acak untuk mengadili mereka semua, termasuk Ibunda Ali. Di pengadilan lapangan sepihak nan singkat ini, semua langsung dinyatakan bersalah karena ditengarai membantu pemberontak dan berhak dihukum gantung. Dan kini tinggallah Ali menjadi anak yatim piatu. Beberapa hari kemudian pasukan Omar Mukhtar melakukan gerilya tengah malam, menyerbu dengan nekat salah satu benteng Italia, membumi hanguskan seluruh bangunan dan kendaraan tempur di sini saat pasukan Italia nyenyak tertidur. Salem, take care of the tanks. I'll drop the benzene. Tapi keesokan datang dengan pembalasan Graziani yang jauh lebih kejam, dengan diserbunya gunung tempat persembunyian pasukan Omar dengan gas-gas beracun, memaksa semua pejuang keluar sarang dan tak sedikit dari mereka yang meregang nyawa. Ini sekaligus memojokkan Omar ke posisi tanah yang lebih tinggi jika tak ingin menghirup gas. Tapi di sini pun Italia sudah menyiapkan serdadunya. Omar segera terjebak tak bergerak, sedangkan infanteri musuh terus merangsek dari bawah menuju ke puncak gunung, memaksa Omar kabur untuk menyelamatkan diri. Graziani sendiri mulai bahagia dan bangga melihat taktiknya untuk memburu Omar di atas gunung berjalan sesuai keinginannya. Menurutnya ini serangan terakhir yang akan menumpas kandaskan pasukan Omar hingga tanpa bekas. Dan memang selama 5 hari berikutnya, Gunung Omar dibombardir artileri habis-habisan, memaksa singa tua ini untuk bersembunyi dalam gua. Keesokan harinya, Omar beredar di area jembatan Wadi Al-Kuf dan segera bersyukur pasukannya tak berusaha menghancurkan jembatan ini karena inilah jebakan Graziani. Omar tahu persis pasukannya digiring seperti kambing menuju rumah jagal. Hingga berikutnya sinyal pejuang nyaring dibunyikan, menandai penyergapan di berbagai titik sekitar Wadi Al-Kuf ini. Sergapan yang segera disambut dengan balasan hantaman artileri tanpa henti oleh Graziani. Setelah pukulan artileri ini pun reda, barulah tank-tank masuk disusul dengan barisan panjang infanteri untuk menyerbu gunung. Mengetahui ini, Omar pun seketika bergerak. Menyerbu secara terbuka di padang ini mengesankan kesembronoan. Tapi ini hanyalah langkah untuk menjebak sekumpulan kendaraan-kendaraan tempur milik musuh. Dan tanpa melihat pincangnya jarak teknologi dengan musuhnya, Omar mengirim pasukan kavalerinya menyerang bagai badai yang mengamuk ke barisan tentara Italia. Melihat pemandangan ini, Graziani menjadi sangat gusar. Inginnya menjebak Omar, tapi justru kini dirinya lah yang terjebak taktik super brilian Omar.
Menangnya Omar di pertempuran kali ini akhirnya membuat pihak Italia frustasi dan memilih solusi yang radikal dengan memasang pagar kawat berduri yang mengurung Libya di perbatasannya, bermaksud meniru tembok Adrian di masa lampau, sekaligus mencoba memotong pasokan bantuan Libya yang selama ini diterima dari Mesir. Pagar kawat berduri sepanjang ratusan kilometer ini hanya untuk menghentikan laju perjuangan gerilyawan Omar Mukhtar. Di guanya pasukan Omar tampak semakin kehilangan gairah dengan suplai amunisi yang makin tipis, dan Omar sendiri yang semakin tampak sakit-sakitan karena usia senjanya. Hingga keesokan harinya moral pejuang yang sudah rendah ini semakin direndahkan dengan sergapan Italia yang datang tiba-tiba, merenggut satu demi satu nyawa kawan-kawan Omar Mukhtar. Salim pun yang pada akhirnya sudah terluka ini memilih bertahan untuk membiarkan Omar melarikan diri. Tapi kemanapun berlari, gunung ini sudah dipenuhi dengan pasukan musuh. Sampai akhirnya kuda Omar pun mati tertembak. Dan hari ini, Omar Mukhtar akhirnya benar-benar tertangkap. Pemimpin jenius dan karismatik pejuang Libya sudah terkepung. Omar segera dirantai dan ditempatkan di markas Italia, di mana guru mengaji ini diperlakukan seperti budak dan terpaksa berzikir dengan rantai yang kini membelenggunya. Ketika ditanya, Omar tak meminta apa-apa selain meminta air wudhu untuk mendirikan sholat. Dan sejauh ini hanya Kolonel Giudice yang memperlakukannya sebagai musuh yang terhormat. Berikutnya Omar dihadapkan dengan nemesisnya yakni Jenderal Rodolfo Graziani yang segera menanyakan alasan kenapa seorang guru seperti Omar Mukhtar mesti berontak pada pemerintahan fasis Italia dan kapan pasukan Omar bisa seluruhnya menyerah. Tapi Omar menjelaskan pasukannya tak mungkin menyerah bahkan jika dirinya dihukum mati. Omar pun menambahkan jika Graziani hanya bisa memperlakukan dirinya sesuai apa yang telah ditentukan oleh Tuhan, bukan sebaliknya. Dan sekarang sudah tak ada lagi jalan yang bisa diputuskan oleh Graziani selain menuju ke tiang gantungan. Beberapa hari kemudian pengadilan publik diselenggarakan. Pengadilan yang memvonis Omar Mukhtar sebagai pemberontak di usianya yang sudah menginjak 73 tahun ini. Pria ini telah memimpin sedemikian banyak pertempuran melawan rezim fasisme yang ingin menguasai Libya, hingga akhirnya Omar benar-benar diputuskan untuk dihukum gantung esok hari jam 11 siang pada tanggal 16 September 1931. Mendengar vonisnya ini, Omar hanya menanggapi dengan ucapan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka esok harinya di tengah lautan Badui, di tengah rakyat-rakyat Libya, rakyat-rakyat Omar Mukhtar, prosesi hukum gantung dilaksanakan. Prosesi yang disambut dengan raut sedih dan tangisan para perempuan, serta ekspresi pahit para pria, termasuk si kecil Ali. Pada yang terakhir kalinya, Omar menyempatkan merapal doa sebelum lehernya benar-benar berkalung tali dan dari kesemua fasis, hanya Kolonel Giudice yang menyayangkan kematian musuh yang agung dan terhormat ini. Di akhir film disebutkan jika Omar Mukhtar masihlah terus dikenang sebagai pahlawan dalam ingatan Libya yang telah merdeka. Dan setelah hancurnya rezim fasisme Mussolini, Jenderal Graziani langsung ditangkap dan diadili, hanya untuk berikutnya dipenjara sampai kematiannya tiba pada tahun 1955. Nah, dengan berpulangnya Omar Mukhtar berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Semoga bisa menjadi kawan di waktu luang kalian semua. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.